harus melupakan. Oke. Ahmad Effendi. Hadir Bu. Setiap cobaan yang datang adalah proses kebiasaan diri. Oh, sedang sih senyumnya. Epsi. Hadir Bu. Masa depan harus mereka yang percaya dengan mimpinya. Pandi. Hadir Bu. Setiap cobaan yang datang adalah proses pendewasaan diri. Senyum dong, mana? Gabriel. Hadir Bu. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat yang menghadapi cobaan. Oh, ya. Dua, bukan. Gila, Ananda. Hadir Bu. Meminta maaf bukan berarti salah. Itu adalah proses pendewasaan diri. Mantap. Yang lain mana tulisannya? Semuanya kok tegang? Santai ya. Wanita. Hadir Bu. Ya. Ada lipan di atas topan, topan tertutup besi berkarat. Dengan ibu hendaklah sopan agar selamat dunia akhirat. Cakep. Iya. Terus siapa lagi? Marta. Hadir Bu. Ya. Berani mengambil risiko, kamu akan menang. Kamu akan senang. Oh, ya. Menti. Hadir Bu. Ibu tahu nggak bedanya ibu sama Lukisan? Kalau Lukisan adalah orang cantik, kalau ibu adalah makin cantik. Mendingnya yang dari ibu ya. Makasih Menti, sama kamu juga cantik. Mikael. Hadir Bu. Ya. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Bagus. Semuanya bersedia? Bersedia. Siap? Siap. Oke, baik kalau begitu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan tayangkan di papan tulis. Kalian lihat di sana apa yang bisa kalian baca? Makhluk hidup dan lingkungannya. Ya benar. Di blog ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya, tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya. Oke. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada bernapas, apa lagi? Kemudian apa lagi? Makanan dan nutrisi. Ya, kemudian apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Berkata dan pasangan. Ya, selanjutnya Berkembang biak. itu materi kita yang sebelumnya ya. Kemudian Berorganisasi. ah, kemudian Beradaptasi. nah, topik yang sebelumnya juga kita membahas tentang apa? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu ada definisinya, kemudian komponennya, ada komponen apa? Lingkungan hidup. Komponennya komponen apa? Komponen Biotik. biotik. Kemudian apa lagi? Komponen Abiotik. biotik. Nah, juga kita sudah mempelajari tentang interaksi antar Komponen ekosistem. Nah, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan topik kita yang keempat, yaitu topik apa? Pencemaran lingkungan. Lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan.
efek rumah kaca, Ya, terus apa lagi? infeksi saluran pernapasan, Nah, setelah itu ada pencemaran apa lagi? air, Pencemaran air, air sudah, udara. Setelah tadi udara tadi, habis itu apa? Ini apa? Atau CFC, itu merupakan apa? Nah, salah satunya adalah iya, ini yang nanti bisa menyebabkan pencemaran, pencemaran. Kemudian ada apa lagi? Oksigen, ya. Kemudian komponen nah, pencemaran. Setelah ini pencemaran apa? udara, Nah, dan selanjutnya pencemaran tanah, pencemaran tanah. Nah, coba siapa yang mau bacakan? Ayo bacakan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah maksudnya polutan ke dalam menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami penurunan akibat produksi pertanian semakin menurun. Penyebab pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah air. Limbah padat penyebab pencemaran tanah dapat berupa plastik, kaleng, logam, atau benda-benda lain yang tidak dapat diurai ketika masuk ke dalam tanah. Terus apa lagi? Ya. Pencemaran, dampak pencemaran lingkungan, banyak dampaknya ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, upaya mengatasi pencemaran lingkungan, apa saja upayanya? Yang pertama apa? tumbuhan dan hewan mengalami fungsi pengembangan, Ya, pemanasan global dan perubahan siklus materi, memastikan konsentrasi hujan hujan tropis, ya. melindungi kehidupan ekosistem laut khususnya untuk ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan itu dapat dilakukan dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, Memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak, Melakukan pengolahan terhadap limbah beracun dan berbahaya, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida, melakukan reboisasi, melakukan
di rumah di sekolah nih, gimana menurut kamu? Berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Oke, kalau banyak itu seperti apa yang sering kamu ketemu? Sampahnya. Sisa minuman. Gelas ya. Terus apa lagi? Gelas-gelas plastik, botol ya. Seperti itu ya. Atau yang lainnya ada? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan bila sampah di lingkungan tidak dikelola dengan baik? Ya, Yeta, ayo. Banjir. Banjir, itu. Iya, betul. Dampaknya apa? Selain itu apa lagi? Pencemaran lingkungan. Ya. Pencemaran lingkungan seperti apa? Membuat lingkungan kotor. Membuat lingkungan Kotor. kotor. Apa lagi? Tes dulu boleh ya? Kalian kerjakan soal dulu supaya bisa ikut tahap berikutnya. Oke. Kerjakan tes dulu ya. Jangan lupa tulis nama. Soalnya 10. Tolong secepatnya dikerjakan ya. Jangan berlama-lama. 5 menit bisa kan? Bisa 5 menit ya. Biasanya mengerjakan yang sudah dapat interpretannya dan bersoal. Lembar jawabannya jangan sampai dicoret-coret ya. Ada lembar jawabannya. Oke, silakan 5 menit cepat selesai. Jadi kerjakan dulu soal yang pertama, kedua. Ini kan di LKPD ini ada 3 ada beberapa soal ya. Nah, nanti untuk soal ini tolong nanti dikerjakan
Iya nih. Bukan pencemaran tanah nih. Tulis air kan tanah tulis Pencemaran air. air nak Pencemaran ya. pencemaran limbah itu udara asap bro. Iya. Wading. Nah, wading ini apa? Ini tulis dengan tanah longsor. Tulis gitu. Ini semua kali tanah longsor kali cuma ini. Ini pencemaran udara, pencemaran air. Ini pencemaran tanah. Silakan lebih dahulu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Auditori. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok auditori, dan memperkenalkan kami yang atas nama ketua Rifka Rismayanti dan anggotanya yaitu saya sendiri Juanita Parianti.
akhir dari limbah